Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Fajar Ariansah. Kalau di video kali ini saya akan memberitahukan teman-teman bagaimana cara menentukan nilai sebuah sistem bilangan komputer berdasarkan posisi angka, position value, atau nilai tempat. Nah, kalau di video kemarin kan kita udah bahas nih mengenai hardware dan juga brandware-nya. Kalau sekarang kita lebih ke menghitung sepertinya ya. Bukan sepertinya, tapi memang kita akan menghitung gitu ya. Oke, langsung saja. Kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada bilangan desimal. Sistem bilangan berbasis 10. Angka atau digit yang digunakan mulai dari 0 sampai dengan 9. Nilai posisinya 10 akar 3 sampai dengan 10 minus 1. Teman-teman bisa lihat ribuan. Untuk ribuan itu 10 akar 3, ratusan 10 akar 2, puluhan 10 akar 1, satuan 10 akar 0. Ini bisa teman-teman lihat, setiap pengerjaan sistem bilangan itu dimulai dari angka yang paling kiri. Angka paling kiri di sini adalah 4000. Tentu saja memakai 4 dikali 10 akar 3. 10 akar 3 mendefinisikan angkanya sebagai angka ribuan. 10 akar 2, 5 kali 10 akar 2 untuk ratusan, 500. 2 kali 10 akar 1 untuk puluhan, dan 1 dikali 10 akar 0 untuk satuan. Oke, nih contohnya. 1991 basis 10. Kenapa basis 10? Karena basis 10 ini digunakan untuk sistem bilangan desimal. Kita mulai dari kiri. Kita mulai dari sebelah kiri. 1 dikali 10 akar 3, karena kita mulainya dari sini ya, dari yang paling kiri. Itu hasilnya adalah 1000. Oke, selanjutnya 9 dikali 10 akar 2. Akar 2 untuk menunjukkan bilangan ratusan. 9 kali 100, karena 10 kali 10 100, jadinya hasilnya berapa? 900. Oke, 9 yang keduanya untuk puluhan itu dikali dengan akar 1. Kenapa akar 1? Karena yang seperti saya bilang tadi, 1 untuk menunjukkan dirinya sebagai puluhan. 9 dikali 10 itu 90, dan yang terakhir 1 tetap sama. Apapun hasilnya, misalnya 10 kali 0, apapun hasil yang dikalikan dengan 0, jawabannya adalah 0. Tetap jadi 1 jawabannya ya. Hasilnya 1991. Kalau ditambahin hasilnya sama. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas contoh lain bilangan biner. Nah, bilangan biner, sistem bilangannya itu berbasis 2. Binary, digit atau bit. Angka atau digit yang digunakan 0 dan 1 saja. Tidak ada 2, 3, 4, dan lain-lain, itu tidak ada. Di biner hanya 0 dan 1. Yang posisinya dari 2 akar 5 sampai dengan 2 akar 0. Teman-teman bisa lihat contohnya. Tetap sama, dikerjakan dari kiri ke kanan. 1 dikali 2 akar 3. Nah, ini. Ini kenapa hasilnya bisa 8? Karena 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Sama ya, 8 ya. Oke, begitu juga dengan sebaliknya. Ini karena angka 0, apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Oke, ini 1, jadi 8 tambah 1, 9. Konversi desimal 10 atau basis 10. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oh, ini belum kehapus, sorry. Di sini ada bilangan oktal. Bilangan oktal sistem bilangan berbasis 8. Angka atau digit yang digunakan itu dari 0 sampai dengan 7. Nilai posisinya 8 akar 4 sampai 8 akar 0. Contohnya ini teman-teman bisa lihat. 27 akar 8 sama dengan
berapa basis 10? Kita kerjakan. Mulai dari kiri, mulai dari angka 2, kita pindahin 2-nya ke sini. 2 dikali 8 akar 1. Oke, 8 akar 1. Berapa? Ya tetap tinggal dikali. 2 dikali 8, 16. 16. Oke, 7 untuk satuan tetap akarnya 0, jadi hasilnya 7. 16 ditambah 7 hasilnya 23 basis 10. Itu ya teman-teman ya. Nah, bilangan heksadesimal. Sistem bilangan berbasis 16. Angka atau digit yang digunakan itu campuran antara angka dan juga huruf. Oke, mulai dari 0 sampai 9. Kemudian A sampai F. A itu untuk mewakili 10 sampai dengan F untuk mewakili 15. Nilai posisinya dari 16 akar 3 sampai 16 minus 1. Contohnya bisa teman-teman lihat. Ini editingnya tidak muncul ya. Teman-teman bisa lihat aja di sini di gambar. 11 itu masih sama pengerjaan masih kayak tadi. Jadi hasilnya 17 basis 10. Nah, ini konversi bilangan gitu ya, masih sama kayak tadi. Ini 11011 basis 2 berapa basis 10 gitu ya. Teman bisa lihat 2 akar 4 ditambah 2 akar 3 ditambah 0 ditambah 2 akar 1 ditambah 2 akar 0 gitu. Oke. Ini hasilnya bisa 27 karena 2 dikali 2 sampai 4 kali. 2 dikali 3 2 akar 3 maksudnya. Kemudian 2 akar 1 hasilnya bisa jadi 27. Kita masuk ke bilangan desimal ke biner. Nah, untuk bilangan desimal ke biner, sistem pengerjaannya itu dibagi 2. Berapapun angka atau digit itu tetap dibagi dengan 2. Dan sisa dari perkalian itu tetap ditulis untuk dijadikan sebuah jawaban. Contoh 21. 2 kita di 21. Berapa? Udah pasti 10. Ini hasilnya 21. Sisa 1. Di bawah ini merupakan sisa. Nah, sisa itu kita tulis. Kita pindahkan ke atas ini. Ini sebagai sisa. 10 kita pindahkan ke sini. Begitu juga seterusnya sampai dia sisanya itu 0. Gitu ya. Sampai sisanya 0. Sampai misalnya ini 2 bagi 2. Berapa? 2 bagi 2 kan 1. Habis ya. Ini sisa. Ini juga sisa. Gitu. Jadi sisa 1 ini kan sebenarnya nggak kita akan tulis lagi. Karena nggak mungkin kan. Kita 2 dibagi 1 kan udah nggak bisa. Jadi kita taruh aja di hasilnya di setelah 0 ini. Jadi 1, 0, 1, 0. Kalau kita nggak nulis sisa 1 dari ini ya. Kita nggak nulis sisa 1 dari ini. Kalau kita tulis jadinya tulis 1 lagi. Nah, 10, 10, 1. Gitu teman-teman. Ini sebenarnya pengerjaannya ini tinggal untuk sistem bilangan tinggal dibagi sama kali aja. Tergantung bagaimana cara teman-teman untuk memahaminya begitu ya. Sama ini juga konversi bilangan desimalnya tinggal dibagi dengan 2 aja sampai dia benar-benar sisanya itu udah nggak bisa dibagi dengan 2 lagi gitu ya. Nah, rumus bilangan itu bukan untuk dihafal, tapi bagaimana cara teman-teman untuk memahami gitu. Karena matematika ini sebenarnya bagaimana cara kita untuk memahami gitu ya, memahami bagaimana cara mengerjakan suatu rumus begitu ya. Oke, kita lanjut. Bagian ketiga ada konversi oktal ke desimal. Oke, ini 27 basis 8. Oke, basis 8. Kita akan ubah dia ke desimal. Berapa gitu ya. 27 mulai dari sini tetap sama aja sebenarnya.
kita akan ubah, kita pisahkan duanya, kita kali 8 akar 1. Ingat akar 1 untuk definisi sebagai puluhan. Berapa? 16. 7 kali 8 akar 0 hasilnya 7. Jadi tinggal teman-teman kali aja sebenarnya ya. Simple. Oke, konversi desimal ke oktal. Nah, untuk konversi ini itu kita akan ubah dari basis 10 ke basis 8 gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya desimal ini kan teman-teman tahu ya, arti dari desimal itu kan kayak dia membagi gitu ya. Ini sebenarnya sama aja. 23 kita bagi 8. Sorry agak jelek. Berapa? 16. 2 ini 16. Sisa 7. Oke. Jadi tinggal teman-teman pisahin 2 dan 7 aja. Teman-teman jadiin 1. Berapa? 2 sisa 7. Udah. Sesimpel itu desimal ke oktal. Jadi sisanya hasilnya berapa? Hasil dari pembagian. Kemudian sisanya berapa? Teman-teman langsung tambahin aja gitu ya. Karena nggak mungkin lagi kalau misalnya kita 7 bagi 8, nggak mungkin gitu ya. Jadi hanya ini saja, 2 dan 7 gitu teman-teman. Masih sama kayak tadi sih, desimal ke biner cara pengerjaannya. Sekarang konversi biner ke oktal, teman-teman bisa lihat di video. Untuk mengubah biner ke oktal, maka biner dikelompokkan ke 3 bit, mulai dari LSB sampai posisi bit yang paling kanan. Contohnya ini ya, teman-teman bisa lihat. Dia dikelompokkan mulai dari kanan yaitu 011, kemudian 110 dan 1. Gitu, jadi dia dikelompokkan. Nah, kemudian konversi heksadesimal ke desimal. Gimana 11 desimal akan diubah ke desimal? Ini sebenarnya paling gampang. Masih sama kayak tadi, dikelompokkan saja. Sekarang kita masuk ke konversi biner ke heksadesimal. Ini untuk mengubah biner dikelompokkan dalam 4 bit. Kalau tadi 3 bit, sekarang ke 4 bit. 10101101 untuk 1 AD gitu ya. Nih, teman-teman bisa lihat keterangannya. A untuk 10, B untuk 11, C untuk 12, D untuk 13. Berarti ini hasilnya 10, yang ini hasilnya 13 gitu ya. Nah, heksadesimal ke biner ini diubah ke 4 bit. Teman-teman bisa lihat ya, 1 dan 3 hasilnya. Dan begitu penjelasan saya mengenai sistem bilangan. Oh iya, saya lupa bilang. Kalau di video kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman mahasiswa saya. Jadi kami ingin memberikan pengetahuan kepada teman-teman mengenai sistem bilangan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan konversi bilangan yang mereka ketahui. Nah, disimak videonya dan jangan kemana-mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan saya Dimas Aidil Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya merubah bilangan biner ke bilangan desimal berdasarkan posisi angka, position value atau nilai tempat. Kalau begitu, langsung saja kita ke soal. Di sini ada soal 10110, kita akan merubahnya ke desimal. Pertama-tama kita tulis dulu di atas angkanya biar gampang, sesuai dengan posisi angka dari kanan ke kiri. Dimulai dari pangkat 0, karena ini biner jadi kita tulis 2 pangkat 0, lalu selanjutnya 2 pangkat 1, lalu 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Selanjutnya kita tulis hasil dari perpangkatan ini di atasnya lagi biar gampang.
Nah, matematika dasarnya dipakai lagi. 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, dan 2 pangkat 3 hasilnya 8, serta 2 pangkat 4 hasilnya 16. Nah, kan udah ada tuh angka-angkanya. Sekarang kita tinggal kalikan angka ini ke angka binarnya masing-masing sesuai posisinya. Jadi kita punya 1 dikali 0 hasilnya 0, kita tulis di bawahnya saja. Kalikan semuanya dari hasil perpangkatan tadi ke binarnya masing-masing. Setelah semuanya sudah dikalikan, hasil dari perkalian tadi dijumlahkan semuanya. Jadi bilangan biner 10110 jika dirubah menjadi bilangan desimal, maka hasilnya adalah 22 desimal atau 22 desimal. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Haidari. Saya akan menjelaskan bilangan oktal ke desimal dikonversikan. Saya punya bilangan oktal itu 1, contohnya 4, 0, dan 2. Nah, basis 8. Nah, rumusnya itu seperti ini, sama dengan kalau rumus saya ini 1 dikali 8 pangkat 3 ditambah 4 kali 8 pangkat 2 ditambah 0 kali 8 pangkat 1 ditambah 2 kali 8 pangkat 0. Nah, di sini hasilnya itu hasil ini ke desimalkan dulu yang perkaliannya, sama dengan 1 dikali 8 pangkat 3 itu hasilnya 512, terus ditambah 4 dikali 8 pangkat 2 itu hasilnya 62 ditambah 0. Nah, kalau 0 ini dikali dikali 8 pangkat 1 itu, terus ditambah 2 dikali 8 pangkat 0 1. Nah, ini dikalikan dulu lalu dijumlahkan. Nah, ini perkaliannya. 1 dikali 512 hasilnya sama 512 desimal. Bilangan desimal ditambah 4 dikali 62 hasilnya 248 desimal ditambah 0 kali 8 0, terus ditambah 2 kali 1 2. Nah, ini jumlahkan 512 ditambah 248 itu sama dengan berapa ya? Hasilnya itu jadi 760. Nah, ditambah yang 2 ini jadi 762. Kalau yang ini gak perlu dihitung karena gak akan ada hasilnya seperti itu. Jadi hasilnya 762. Nah, ini penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Gilang Merdeka Putra Nara. Di sini saya akan mengkonversi bilangan biner ke oktal. 0 1 2 3 4 5 6 7.
Dan untuk kosong itu kosong kosong kosong, untuk 1 0 0 1, untuk 2 0 1 0, untuk 3 0 1 1, untuk 4 1 0 0, untuk 5 1 0 1, untuk 6 1 1 0, dan untuk 7 1 1 dan 1. Langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soalnya 1 0 1 0 0 1 0 1 0. Pertama kita buat 3 digit dulu, 3 dari belakang. 1 2 3. Untuk yang terakhir 0 1 0 seperti ini kedua. Dan untuk yang kedua 0 0 1 berarti ini ke 1. Untuk yang terakhir yang paling depan 1 0 1 berarti ini kali angka 5. Maka hasilnya 5 1 2. Untuk soal yang kedua ada angka 1 0 1 0 0. Untuk yang seperti ini, karena ininya tidak lengkap, tidak ada temannya, jadi ditambahkan angka 0 di paling depan. Jadi hasilnya 0 1 0 itu sama dengan 2, dan 100 itu hasilnya sama dengan 4. Maka hasilnya 24. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Cipto Adi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal atau bilangan basis 16 adalah sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 buah simbol. Simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka dari 0 sampai 9, kemudian dilanjut dengan huruf A sampai ke F. Simbol yang digunakan dalam sistem bilangan heksadesimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dan seterusnya dilanjutkan dengan A, B, C, D, E, dan F. Nah, di sini A itu 10, dan B itu 11, C 12, dan seterusnya sampai ke F15. Kemudian di konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Mungkin kita langsung lanjut aja ke contoh soalnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan contoh soal dari bilangan heksadesimal dijadikan ke desimal. Nah, sebelumnya saya mau mengambil contoh yaitu 31 basis 16 sama dengan berapa desimal. Nah, sebelumnya di sini saya udah menuliskan simbol yang ada di heksadesimal. Nah, ini contohnya atau rumus itu ada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, dan diikutin dengan A itu sama dengan 10, B sama dengan 11,
C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Nah, coba kita kerjakan di sini, yaitu 31 berbasis 16 berapa desimal. Nah, ini saya coba kita kerjain, yaitu 3 dikali 16 pangkat 1, 1 dikali 16 pangkat 0. Nah, ini 16 nya dari mana ya, karena simbol dari heksadeksimal yaitu berbasis 16. Jadi di sini langsung saja 3 dikali 16, terus di sini juga 1 dikali 16 sama dengan 48 di sini, dan di sini itu 1 sama dengan 48 ditambah 1 sama dengan 49. Nah, ini contoh soalnya, berarti jadi 31 basis 16 sama dengan 49 desimal. Nah, kenapa di sini 10? Karena desimal itu 10. Kalau heksadeksimal kan basisnya 16, kalau desimal itu 10. Nah, mungkin saya akan memberi satu contoh lagi, karena di sini ada tadi rumusnya itu ada A, B, C, D, E, F. Saya akan mencoba dengan itu, yaitu 9 F basis 16. Nah, di sini 9F basis 16 sama dengan berapa desimal? Coba kita kerjakan. Di sini 9 dikali 16 pangkat 1 ditambah F kali 16 pangkat 0 sama dengan 9 dikali 16 ditambah, nah ini F ini kita ikut rumus di sini, F sama dengan 15. Jadi 15 kali 1, karena di sini 16 pangkat 0 sama dengan 9 kali 16 itu 144 ditambah 15 kali 1 yaitu 15 sama dengan 159. Nah, jadi di sini udah dapet 9 F basis 16 sama dengan 159 desimal. Ya, jangan lupa ini 10 itu desimal, 16 itu heksadeksimal. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Septian dengan NIM 0323216 yang berasal dari kelas sore A. Di sini saya akan mengerjakan soal konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Oke, langsung saja. Tapi sebelum saya mengerjakan soal, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kerja konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Jadi konversi bilangan dari bentuk desimal ke biner bisa dilakukan melalui cara membagi angka desimal dengan 2. Kemudian simpan sisa hasil bagi dalam setiap pembagian sebagai bit bilangan biner. Nilai konversinya merupakan urutan sisa hasil bagi bagian paling akhir. Oke, langsung saja. Dan lebih jelas, di sini saya akan mengerjakan soal
konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Di sini ada 21 basis 10 sama dengan berapa? Basis 2. Jadi kita konversikan desimal ini ke biner. Oke, langsung saja. 21 bagi 2 sama dengan 10, maka sisa 1. Lalu ada 10 dibagi 2 sama dengan 5, maka sisa 0. Seterusnya 5 dibagi 2 sama dengan 4, maka sisa 1. Lalu 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Dan yang terakhir ada 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Nah, sisa dari hasil pembagian tersebut kita masukkan ke bit bilangan biner yang kita cari. Maka jawabannya adalah 10101. Jadi angka yang paling atas dimasukkan ke paling kanan. Maka 21 basis 10 sama dengan 10101 basis 2. Jadi itu dia jawaban dari soal konversi desimal ke biner 21 basis 10 berapa basis 2, dan hasilnya adalah 21 basis 10 sama dengan 10101 basis 2. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kartika dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas mengenai konversi bilangan desimal menjadi bilangan oktal. Oke, langsung aja ke soal yang pertama, yaitu 23 desimal. Gimana caranya biar menjadi bilangan oktal? Jadi 23 itu dibagi ke 8. Kenapa 8? Karena 8 itu merupakan bilangan oktal ya. Jadi 23 dibagi 8 itu 2. Cuman ada sisa 7. Karena 7 nggak bisa dibagi lagi, jadi mentok di situ ya. 23 desimal itu sama dengan 27 oktal. Mungkin pembahasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.